مشايخنا. Sebagai tempat penitipan. Nah, betul. Dan inilah juara pertama kita. Muhammad Mata dari Darul Hijrah Polsek Antri, Jawa Timur. Totalnya 60 juta rupiah. Alhamdulillah. Anak muda berbakat menjadi juara pertama untuk kategori 70 meter Al-Fatihah International Tournament of Archery. Satu lagi. Biar taruh sama ketimbangnya. Foto lagi. Alhamdulillah. Inilah tim dominasi sudah. Maka di dunia ini dan di akhirat nanti nggak ada orang yang lebih berjasa kepada umat melebihi para anbiya. Di kalangan para anbiya tidak ada yang lebih berjasa melebihi yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau bersabda, orang bakhil, orang yang pelit, yang sempurna adalah orang yang aku disebut. Dia dengar nama saya disebut, kemudian dia tidak membaca sholawat kepada aku. Kita punya orang tua yang sangat berjasa pada kita, akhirnya kita umpamanya menjadi orang paling kaya seluruh dunia. Dan seluruh dunia tahu bahwa kekayaan kita ini sebab orang tua kita. Kemudian orang tua kita disebut di majelis tersebut, atau orang kita datang ke majelis tersebut, kok kita tidak ngubris, tidak merasa kenal, maka semua yang di majelis sepakat bahwa kita ini adalah anak yang paling tidak berbakti, anak durhaka. Al-bakhilu kullal bakhil man dzukirtu 'indahu wa lam yusalli 'alayya. Orang bakhil yang sempurna adalah orang yang aku Nabi Muhammad disebutkan di sisinya, sedangkan dia tidak membaca salawat kepada aku. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang kita ini merasa saya ini sudah benar-benar imannya jos, sudah sundul langit, sampai tidak ada satu kampung yang lebih kuat imannya melebihi saya. Kadang-kadang itu perasaan. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi cerita bahwa nanti di surga akan ada pintu-pintu khusus di surga sana, jumlahnya 8. Di antaranya pintu perjuangan, pintu jihad. Di antaranya pintu sholat. Di antaranya pintu zikir. Di antaranya pintu puasa. Di antaranya pintu sedekah. Maka orang yang hidupnya ini didominasi oleh salah satu amalan tadi, maka dia akan masuk di salah satu pintu itu. Orang hidupnya banyak dipenuhi dengan sedekah sampai terkenal, ini bapak ini tukang sedekah, sangat dermawan, nanti akan masuk dari pintu sedekah. Ada orang yang hidupnya ini didominasi amalannya dengan sholat fardunya sempurna, sunah-sunahnya maksimal, maka dia akan masuk di pintu sholat. Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan kurang lebihnya, ya Rasulullah, kalau orang telah dipanggil dari salah satu pintu tadi, kemudian dia masuk surga, tentu dia sudah untung. Enggak dipanggil dari pintu yang lain, enggak masalah.
Karena dia akan masuk surga, akan dapat fasilitas dari amalan yang mendominasi hidup dia tadi. Yang saya tanyakan, ada apa tidak orang yang semua pintu surga memanggil dia supaya masuk dari pintu-pintu tersebut? Maknanya dia ini selalu terdepan dalam segala kebaikan. Dalam sholatnya, dalam jihadnya, dalam wiridnya, dalam puasanya, dalam sedekahnya dan seterusnya. Maka Nabi kita bersabda, ada, kamu termasuk dari mereka. Maka kita ini bagaimana usaha kita ini selalu soft terdepan dari segala kebaikan. Minimalnya salah satu kebaikan ada yang kita tekuni. Kemudian yang ketiga, pimpinan-pimpinan hidayah adalah para pejuang. Kita mengadakan silaturahmi ukhuwah birrimayah. Ini diantara acaranya, agendanya adalah dzikra, untuk kenangan sejarah yang telah Allah anugerahkan kepada Indonesia pada bulan September, bulan November, 10 November, seperti hari-hari ini. Bagaimana Indonesia hampir saja dijajah lagi oleh para penjajah. Maka bangkitlah pejuang-pejuang yang didominasi dari kalangan muslimin, yang waktu itu yang ditakdirkan untuk bergerak maju adalah teman-teman di Jawa Timur melawan tentara sekutu yang mau menjajah Indonesia lagi. Maka para pejuang bergerak dengan senjata seadanya, tapi dengan nekat yang sempurna. Katanya guru-guru kami, orang itu kalau nggak nekat nggak punya derajat. Orang itu kalau nggak nekat, hidupnya ceritanya terlalu pendek. Kalau nggak ada perjuangannya, ceritanya terlalu singkat, terlalu ringkas. Ceritanya ditulis malaikat itu cepat sekali selesai. Lahir, gede, mati. Gitu saja. Tetapi kalau orang itu kehidupannya ada perjuangan kebaikannya, nanti cerita dia nggak putus-putus. Maka di antara orang yang paling banyak pahalanya di dunia ini dan nanti di akhirat akan tampak adalah para syuhada. Orang-orang yang telah menggunakan hidupnya sampai wafat di dalam memperjuangkan kebaikan. Maka orang-orang Jawa Timur khususnya waktu itu bergerak kerjasama antara para ulama, para rakyat, para ahli-ahli wirid, ahli doa, bergerak untuk melawan sekutu selama sekian hari. Allah tampakkan kuasanya. Tentara sekutu yang baru saja menang perang yang dipimpin oleh jenderal terbaiknya, Jenderal Malabi. Jenderal Malabi mampus di tangannya arek-arek Jawa Timur. Ini cerita yang jadi kenangannya seluruh orang Indonesia. Bagaimana Indonesia semuanya sudah angkat tangan, kecuali tinggal sekelumit yang kebetulan waktu itu di Jawa Timur. Para pejuang-pejuang maju sampai dikatakan tidak kurang dari 50 ribuan orang syahid ketika melawan penjajahan yang akan datang lagi ke Indonesia. Jadi dengan sebab perjuangan mereka kita lihat, Masya Allah, berdiri Indonesia
negara yang paling banyak masjidnya seluruh dunia, negara yang paling banyak muslimnya seluruh dunia, negara yang paling banyak pesantrennya seluruh dunia, mungkin juga negara yang paling banyak hafidnya seluruh dunia. Ini semuanya tidak lepas dari jasanya para pejuang. Maka kita berharap dengan adanya silaturahmi di dalam majelis ini untuk bareng-bareng di dalam usaha membentuk karakter pejuang dengan olahraga sunnah disertai dengan semangatnya para pejuang-pejuang yang kita kenang sebelum kita, disertai mengingat kata sebagian ulama dalam hadis riwayat Bukhari, beberapa bulan atau beberapa minggu sebelum Nabi kita wafat, beliau mengatakan hadza awanu qita'i abhari, sekarang ini waktunya urat yang menuju jantung saya putus. Kenapa ya Rasulullah? Ini karena saya telah diracun sekian lama yang lalu oleh para Yahudi dalam daging kambing. Akhirnya racun itu terus menggerogoti kesehatan saya. Pas sekarang ini urat yang menuju jantung saya putus. Kata sebagian ulama, ini satu kejadian yang di dalamnya ada pemuliaan khusus dari Allah kepada para pejuang Rasulullah SAW. Asbab wafat beliau sebab diracun. Orang yang diracun adalah bagian dari orang syahid. Tentu derajat syahid untuk Nabi kita terlalu rendah, tetapi ini memuliakan para pejuang bahwa Rasulullah menyertai perjuangan kalian. Kalau Nabi itu bukan bandingannya dengan para mujahidin, bukan bandingannya dengan para pejuang. Beliau adalah pimpinan dalam segalanya. Wafat beliau karena diracun itu untuk memuliakan para pejuang. Ingat, Rasulullah wafatnya pun diracun menyertai para pejuang. Semoga majelis panahan ini bukan sekedar majelis bareng-bareng memanah, tetapi majelis bareng-bareng memunculkan, menyebarkan semangat juang kebaikan untuk diri, keluarga, dan untuk masyarakat muslim di mana saja berada. Akhirnya muncul orang-orang yang punya mental baja, demi kebaikan mereka rela mengorbankan apapun yang mereka punya, bahkan nyawa mereka yang satu-satunya. Insyaallah semuanya niat insyaallah. Kemudian pimpinan hidayah yang terakhir adalah para sholihin. Itulah kata-kata Nabi kita yang terakhir sebelum wafat, ya Allah, kumpulkanlah aku dengan orang-orang soleh, teman-teman terbaik. Ini adalah cita-cita sebagai orang yang baik, bagaimana di dunia selalu ingin berserta dan berkawan dengan orang yang baik, di akhirat begitu juga. Allahumma rafiqal a'la. Orang-orang soleh adalah orang-orang yang dalam kehidupannya tidak ada kemaksiatannya. Kalau dia berbuat maksiat, tidak menunda taubatnya. Karena maksiat itu adalah seperti kecelakaan, tidak boleh dicoba. Kalau sudah terjadi, secepatnya diobati. Kalau orang berbuat maksiat, hatinya akan kotor. Kalau tobat, bersih lagi. Kalau enggak, tambah kotor. Akhirnya hati kita yang isinya hidayah jadi gelap. Akhirnya hidayahnya tidak punya tempat, hidayahnya bisa pergi. Maka kita ingin hidup sekali ini, masa-masa yang lalu yang salah kita taubati, sekarang dan masa depan semuanya adalah untuk hal-hal yang diridhai Allah. Termasuk diantaranya adalah kita buat majelis-majelis
panahan seperti ini di tempat-tempat kita ajak grup kita untuk tambah bertakwa kepada Allah. Akhirnya menjadi orang yang beruntung di akhirat dan di dunia, memberkahi dirinya, negerinya, bangsanya, dan memberkahi seluruh dunia. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun.